Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Budina, di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Untuk hari ini, kita masih akan melanjutkan materi tentang fungsi. Nah, kita akan membahas tentang inverse fungsi. Jadi, inverse itu adalah kebalikan. Jadi, dimisalkan, jika ada fungsi y sama dengan fx, maka inverse dari fungsi tersebut adalah x sama dengan f pangkat min 1 ini, artinya f inverse ya. X sama dengan f inverse y. Atau dapat diganti menjadi y sama dengan f inverse x. Ingat lambangnya itu adalah f pangkat min 1 x, atau dibaca f inverse x. Jadi simpelnya seperti ini. Jika ada sebuah fungsi fx, maka nanti untuk penulisan inverse-nya adalah seperti ini, f inverse x. Oke, supaya lebih mudah, saya akan langsung melanjutkan ke contoh soal saja. Untuk contoh soal yang pertama ini adalah soal yang paling banyak keluar atau yang paling sering ditanyakan. Diketahui fx sama dengan 3x min 9. Tentukanlah inverse dari f. Jadi, pertama yang harus kita lakukan adalah nih, fungsinya dulu, fx sama dengan 3x min 9 kan. Berarti 3x min 9 sama dengan, kita buat y sama dengan y. Kenapa? Karena y sama dengan fx kan. Fx sama dengan y, jadi bisa kita sama dengan ini y. 3x min 9 sama dengan y. Kalau sudah, kita akan buat dia jadi x sama dengan, di sini masih 3x ya, berarti 3x min 9-nya kita pindah ruas, sama dengan y min 9 pindah ruas jadi plus 9. 3x sama dengan y plus 9. Nah, ini masih 3x, kita mau ubah dia jadi x sama dengan, karena di sini perkalian, maka kalau pindah ruas jadi pembagian. Maka x sama dengan y plus 9 per 3. Atau bisa kita pisah ya, satu per satu nih, per 3-nya. Berarti di sini y per 3, atau bisa ditulis 1 per 3y ditambah 9 dibagi 3, 3. Nah, di sini kan bentuknya sudah x sama dengan 1 per 3y plus 3. Kalau sudah seperti ini, kalian ubah, x-nya diubah menjadi f inverse x sama dengan 1 per 3, y-nya kalian ganti dengan x plus 3. Jadi x-nya ini diganti dengan f inverse x, y-nya kalian ganti dengan x. Nah, udah selesai. Jadi inverse dari fx sama dengan 3x min 9 adalah 1 per 3x plus 3. Seperti itu caranya. Jadi tinggal kalian rubah saja. Jadi yang pertama kalian sama dengan ini y, setelah itu kalian ubah jadi x sama dengan, lalu di tahap terakhir kalian tinggal ubah. Ingat ya, x menjadi f inverse x dan y berubah menjadi x, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ini dia bentuknya berbeda ya. Jadi dia bentuknya pecahan, dan di sini saya langsung kasih rumus cepatnya aja. Jadi sebenarnya kalau untuk cara biasanya sama seperti ini. Jadi diubah jadi x sama dengan, lalu nanti baru diubah lagi menjadi f inverse. Nah, supaya lebih mudah, kalau misalkan soalnya pecahan seperti ini. Jika fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka f inverse x sama dengan min dx plus d per cx min a. Nah, di sini kalian harus perhatikan yang mana yang menjadi a, b, c, dan d. Ingat ya, perubahannya nanti di inverse hanya di a sama d-nya. B dan c tetap, hanya a dan d-nya tukeran posisi, dan dia jadi minus atau tandanya berbalik. Kalau awalnya dia plus, ya dia jadi minus. Kalau tadinya dia minus, dia berubah jadi plus. Nah, kalian perhatikan juga, A itu adalah yang depannya X di atas. Nih, ini A yang di depannya X. B yang di atas tidak ada X. C di bawah atau penyebut dengan di depannya X. Dan D itu adalah yang sendiri atau konstanta yang di bawah. Jadi jangan sampai tertukar posisinya. Oke. Kalian harus hafalkan rumus ini supaya lebih mudah untuk mengerjakan, karena ini lebih cepat ya. Di sini saya berikan satu contohnya. Jika fx sama dengan 2x plus 3 per 4x min 5,
dengan X tidak sama dengan 5/4. Ini tidak perlu kalian hiraukan. Tentukanlah F inverse X. Nah, kita akan langsung gunakan cara yang ini ya. Jadi kan bisa langsung kita ubah. Fx sama dengan 2x plus 3/4x min 5, maka F inverse X sama dengan, nah rumusnya kan min dx. Lihat di sini d-nya adalah si min 5. Min 5 berarti ganti tanda kan? Min berarti jadi plus, maka jadi 5x, b-nya tetap di sini berarti plus 3/4x-nya tetap min a-nya kan 2, berarti jadinya min 2. Nah, selesai. Seperti itu. Jadi mudah. Untuk contoh yang kedua ini kalian bisa langsung gunakan rumus cepatnya saja. Oke, sebenarnya untuk inverse ini tidak terlalu sulit ya. Kalian hanya perlu mengubah saja dari yang awalnya y sama dengan, dia jadi x sama dengan, yang awalnya fx sama dengan, kalian ubah jadi f inverse x sama dengan. Yang penting diingat caranya, jangan sampai lupa, jangan sampai salah. Ketika dia pindah ruas, maka berubah tanda juga, seperti itu. Dan untuk contoh soal yang kedua ini, kalian perhatikan lagi, dia bentuknya pasti pecahan, dan kalian jangan sampai tertukar mana yang berubah, A-nya yang mana, B-nya yang mana, C yang mana, dan D yang mana, jangan sampai salah, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi inverse ini. Hanya tinggal banyak berlatih saja supaya kalian lebih lancar dan lebih paham dengan materi ini. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.